Halo semuanya, kali ini kita akan ngebahas sebuah fenomena yang menarik banget nih dalam dunia kencan modern. Sesuatu yang mungkin kedengarannya agak aneh, yaitu soal daya tarik pria yang tenang dan ya stoik. Coba deh, pikirin sejenak. Di tengah dunia yang serba heboh dan kadang penuh drama ini, ada sesuatu yang entah kenapa begitu memikat dari sebuah ketenangan. Nah, yuk kita bongkar bareng-bareng misteri di baliknya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Penting banget nih buat kita samain dulu persepsi tentang apa sih stoik di sini. Soalnya, ini sama sekali bukan tentang jadi orang yang dingin kayak robot tanpa ekspresi. Nah, ini dia poin kuncinya. Pria stoik modern itu bukan orang yang mati rasa. Justru sebaliknya, dia ngerasain semuanya, tapi dia punya kendali penuh atas cara dia merespons. Ini soal kekuatan dari dalam, bukan kekosongan emosi. Yang keren dari ciri-ciri ini adalah gimana kita bisa lihat langsung dalam tindakan nyata. Mereka itu tipe yang tetap tenang di tengah badai, bisa jadi pendengar yang baik karena pikiran mereka nggak berantakan, dan yang penting, mereka selalu mikir dulu sebelum bertindak. Ini benar-benar tanda kedewasaan emosional. Sekarang kita sampai ke inti pertanyaannya. Kenapa sih semua ini begitu menarik? Apa sebetulnya yang dicari dari sosok yang tenang dan terkendali ini? Ayo kita lihat lebih dalam. Pertama, dan mungkin ini yang paling dasar, adalah rasa aman. Ketenangan seorang pria itu memproyeksikan stabilitas. Dalam hubungan, ini tuh rasanya kayak punya jangkar di tengah laut yang lagi berombak. Pasangannya jadi merasa aman dan terlindungi. Bukan cuma fisik, tapi juga, dan ini lebih penting, secara emosional. Lanjut lagi, kita lihat gimana ini ngebangun fondasi kepercayaan. Sikap stoik itu ngasih sinyal kuat bahwa orang ini bisa diandalkan. Ketika hidup lagi sulit, dan pasti ada naik turunnya kan, dia adalah orang yang bakal tetap berdiri kokoh, nggak akan lari atau hancur di bawah tekanan. Dan ini nih poin pentingnya, jangan pernah salah mengartikan kontrol emosi sebagai kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kekuatan batin yang luar biasa. Kemampuan untuk tetap tenang saat dunia di sekitar lagi kacau, itu bukti ketangguhan yang benar-benar dalam. Oke, sekarang ayo kita gali lebih dalam lagi dari sisi psikologisnya. Kenapa ya otak kita seakan-akan udah terprogram untuk menganggap ketenangan itu menarik? Ternyata ada penjelasan logisnya loh. Coba perhatikan alur yang simple tapi kuat ini. Saat kita lihat seseorang yang tenang pas lagi di bawah tekanan, otak kita secara naluriah langsung mengartikannya sebagai tanda kemampuan. Kemampuan buat ngatasin masalah. Nah, kemampuan ini pada akhirnya langsung memicu perasaan aman. Ini tuh respons evolusioner yang udah mendarah daging di dalam diri kita. Tapi ada satu hal yang penting banget untuk kita bedain. Ada garis batas yang sangat tipis tapi krusial antara menjadi stoik yang sehat dan menjadi pribadi yang dingin atau emotionally unavailable. Keduanya tuh dua hal yang sama sekali berbeda. Dan slide ini dengan jelas banget memetakan perbedaannya. Sosok stoik yang sehat itu mengelola emosinya. Dia memprosesnya di dalam tapi tetap hadir dan nyambung sama orang di sekitarnya. Sebaliknya, orang yang dingin secara emosional itu menekan atau sama sekali menghindari emosi. Yang satu membangun koneksi, yang satunya lagi membangun tembok. Jadi, setelah kita bahas semua ini, apa sih kesimpulan utamanya? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari tren ketertarikan pada pria stoik ini? Nah, ini dia inti dari semuanya. Wanita itu nggak tertarik pada pria yang hampa. Mereka tertarik pada pria yang sudah berhasil menguasai dunia internalnya sendiri, yang punya kecerdasan dan kedewasaan emosional buat menghadapi hidup yang kompleks dengan bijak dan tenang. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Mungkin ya, di zaman kita yang serba cepat dan reaktif ini, kemampuan untuk tetap tenang dan terkendali itu bukan lagi sekedar sifat yang baik, tapi udah jadi sebuah aset, sebuah kemewahan baru yang paling dicari. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.